Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dengan NIM 20018-047 dari Praktikum Deep Learning slot Rabu 10.30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan dan post-test praktikum saya. Di sini telah mencapai praktikum 10 yaitu face detection dengan GUI. Kemudian untuk langkah praktikumnya di sini install VS Code, install Anaconda. Jika ada GPU maka gunakan ini. Di sini saya sudah melakukan. Kemudian di sini membuat environment. Kemudian install beberapa library. Selanjutnya yaitu kita coba dari yang membuat environment terlebih dahulu. Pertama saya sudah membuat folder praktikum Deep Learning. Kemudian di sini kita buat folder dengan nama inv. Kemudian kita masuk ke folder tersebut. Kemudian di sini kita buat virtualnya dengan mengetikkan virtual env prac 10 dl, kemudian enter. Kalau kita lihat foldernya, environmentnya sudah terbuat. Sekarang kita aktifkan dengan cara source, kemudian foldernya, kemudian bin, kemudian aktif. Nah, environment aktif ditandai dengan adanya buka dan tutup, kemudian nama environmentnya di sebelah kiri terminal, dan kita clear. Selanjutnya yaitu kita cek ada apa aja di dalam library tersebut, di environment tersebut. Nah, di sini ada pip, pkg, setup tools, dan well. Pertama kita update pipnya terlebih dahulu dengan pip install main upgrade pip. Pip berhasil terinstall. Di sini saya menggunakan Python 3.8.10. Berbeda dari yang ada di modul. Kemudian kita lanjut menginstal. Setelah berhasil membuat environment, selanjutnya menginstal TensorFlow. Ini jika kita pakai NVIDIA GPU-nya. Karena saya nggak pakai, maka saya menggunakan yang bawah. Install TensorFlow 2.41, kita copy dan kita paste di sini. Enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Proses install TensorFlow berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu kita install OpenCV. Kita tinggal copy aja perintah ini, kemudian kita copy, kemudian kita paste, enter, dan kita tunggu. OpenCV berhasil kita install. Selanjutnya yaitu kita install scikit-learn. Kita copy lagi kayak tadi, kemudian kita paste dan kita tekan enter, lalu kita tunggu. Scikit-learn berhasil diinstal. Kemudian kita install Pillow 8.1.1. Seperti tadi kita copy, kemudian kita paste di sini, enter. Setelah itu selanjutnya kita install protobuf. Ini pip a install. Oh, ini a install, ini yang install berarti karena di sini saya belum install, saya menggunakan yang ini, perintah yang bawah. Pip install protobuf. Sini kemudian saya paste. Oke, berhasil. Selanjutnya kita install matplotlib 334. Kita copy, kemudian kita paste dan enter. Oke, matplotlib berhasil kita install.
Langkah selanjutnya ini copy SQLite from your environment. Oh, ini mungkin yang Anaconda ya. Karena di sini saya tidak menggunakan Anaconda, maka saya skip. Selanjutnya langkah LabDL10 ini ada di drive, kita buka. Oke, ini kita download. Ini download MTCNN-nya. Allow down. Kita coba lagi. Tetap download. Nah, TK Inter berhasil di-download. Nah, ini kemudian kita pindahkan juga ke folder yang tadi. Di sini saja. Nah, jadi hasil download tadi berupa file zip sama tkinter.py. Kemudian saya buat folder lagi dengan nama prac10. Ini untuk menampung file codingannya ya. Jadi yang env tadi ini menampung library-nya atau environment-nya, sedangkan prac10 ini akan digunakan untuk menampung codingannya. Kemudian sini saya pilih, kemudian kita cut, masukkan sini, paste. Kemudian ini kita ekstrak her. Oke, berhasil kita masuk. Oke, kita masuk. Nah, berarti yang folder ini MTCNN kita cut, kita taruh luarnya di sini. Nah, terus hasil ekstrak tadi yang ini kita hapus saja. Move to trash. Nah, jadi yang di folder prac10 ini terdapat dua folder, satu folder dan satu file mtcn sama file tkinterdemo.py. Kemudian ini kita masuk lewat terminal prac10. Kemudian ini kita clear dulu, kemudian ini kita mundur dulu, kemudian kita masuk ke prac10, cd prac10, enter. Nah, kita udah masuk, kita buka di codingan kita. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Nah, di sini kita yes, I trust. Kemudian kita masuk ke codingan. Kita lihat dulu codingan kegiatannya seperti ini. Oke, terus kita coba jalaninnya, kembali ke terminal. Kemudian kita clear dulu. Kita lihat library-nya yang kita install tadi, pip list. Nah, di sini hasil dari instalasi kita tadi yang ada di modul. Oke, selanjutnya kita run. Untuk running, kita run file py-nya ini ya dengan Python 3. Kemudian nama filenya di sini tkinterdemo.py. Kemudian enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini berhasil kebuka untuk TK Internya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tadi saya coba kameranya tuh nggak nyala. Itu karena di record saya, di OBS saya itu settingannya masih kameranya nyala. Nah, sekarang kita coba lagi Python 3 TK Inter, kemudian enter. Nah, kemudian setelah muncul ininya frame TK Internya, kita tekan start. Nah, di sini sudah muncul wajah saya. Itu untuk kegiatan. Kemudian kita lanjut post test, yaitu analisis pada sudut atau posisi apa dan tertutup seberapa banyak agar wajah Anda tidak terdeteksi. Oke, berarti kita melakukan uji coba. Kita noleh ke kanan. Ternyata masih kedeteksi ya. Menoleh seperti ini. Kalau kita tutup segini masih kedeteksi, segini masih kedeteksi,
segini masih kedeteksi, segini nah baru tidak terdeteksi. Kalau saya coba menunduk, sini terdeteksi, nah baru tidak terdeteksi waktu menunduk sama sekali. Nah itu untuk post-test yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, modifikasi GUI tersebut sehingga bisa menampilkan FPS. Oke, pada pojok kiri atas. Oke, berarti kita menampilkan FPS-nya. Untuk menampilkan FPS frame per second, artinya kita butuh, ini kita stop dulu, kita close nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke codingan, kita zoom dikit. Nah kemudian untuk FPS kita pasti perlu itu kan, perlu timenya dulu. Jadi kita coba di sini import time. Ini memakai codingan kegiatan tadi ya. Nah kemudian dari flow aplikasinya, alur aplikasinya, dia tuh menampilkan GUI dulu kan. Kemudian kita menekan tombol. Nah tombol tersebut tuh ada di sini nih, start app. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu variabel ke atas, terus di widget nggak apa-apa, kita taruh di sini aja. Habis video sini kita buat FPS, kemudian codingannya kita pakai save. Ini artinya itu ya, buat OOP, buat manggil atribut kelas ini. Kemudian kita beri label, TK label, ini huruf besar ya kayak atasnya, copy aja. Nah habis label terus kita save .gui Windows, samain. Kemudian nah di sini kita make teksnya FPS gini aja. Kemudian gridnya ini kita copy, ini FPS label kan, jangan lupa diganti. Row-nya 0, kolomnya coba 1, kemudian 5 2. Oke, coba biarin aja. Kemudian kita perlu deklarasikan lagi di sini save.frame count buat menghitungnya 0 dulu nggak apa-apa. Kemudian save start time. Ini buat memulai timenya, time.time. Nah buat mengambil waktu sekarang yang ke berapa gitu. Oke, terus setelah kita deklarasikan ini di fungsi create widget, kemudian kita ke start app. Nah kita runnya tuh di sini aja, di bawahnya if boleh sini, kemudian save frame tadi kita inisialisasi 0 juga. Kemudian save start time nya juga sama, kita buat time.time, kemudian manggil get frame. Oke, kemudian di get frame di sini kita menambahkan habis display hasil di bawahnya sini nggak apa-apa, FPS dengan save tadi ya, frame count-nya itu ditambah 1, kemudian tmp kita tampung dulu time.time. Jadi waktu sekarang di running dikurangi save.start time tadi yang waktu diinisialisasi. Kemudian kita cari FPS-nya sama dengan save.frame count, kemudian dibagi tmp. Kemudian kita save .fps label tadi yang kita deklarasikan, di teksnya kita isi dengan fps di 2. Ini make biasa formatter string, kemudian kita isi fps dengan 2f, 2 angka di belakang koma. Oke, mungkin cukup itu kayaknya. Coba kita run lagi. Kemudian kita start. Nah, di sini FPS-nya udah 34,77 sekian, 34 sekian. Jadi sesuai yang ada di modul
FPS yang tinggi lebih dari 30 menandakan deteksi wajah secara real time. Oke, mungkin itu saja presentasi praktikum 10 dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.